Halo anak-anakku semua, apa kabar? Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat. Pagi ini, Ibu akan menyampaikan materi kurikulum sekolah pada kegiatan MPLS hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020. Izinkan Ibu memperkenalkan diri. Saya, Ibu Ayu, dan rekan Ibu Wirastini SAG, saat ini diberikan tugas tambahan sebagai urusan kurikulum di SMP Negeri 6 Mataram. Tugas kami berdua adalah merancang kegiatan pembelajaran dan evaluasi selama 1 tahun pelajaran. Oke, selanjutnya mari kita mulai bahas tentang kurikulum sekolah. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Karena digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, maka semua unsur sekolah, dari kepala sekolah, guru, peserta didik, tenaga administrasi, komite, pengawas sekolah dan dinas pendidikan bersinergi untuk pelaksanaan kurikulum ini. Dan kalian semua, anak-anakku, adalah bagian yang penting dalam pelaksanaan kurikulum sekolah ini agar tujuan pendidikan tercapai. Selanjutnya, tujuan khusus. Tujuan khusus dari SMP Negeri 6 Mataram adalah sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kita ketahui bahwa ada 8 standar nasional pendidikan. Dan yang kami fokuskan di sini adalah standar kompetensi lulusan. Mengapa? Karena kalian, anak-anakku, peserta didik baru, kalian adalah target untuk pencapaian kompetensi lulusan. Jadi di standar ini, kami targetkan kalian untuk tercapainya tingkat kelulusan 100% dengan rata-rata nilai UN 80. Kemudian kami juga menargetkan kalian semua untuk menjadi finalis lomba olimpiade, karya ilmiah, seni,
keterampilan, dan olahraga di tingkat nasional. Apakah ini mungkin? Tentu saja iya. Kami yakin, karena kalian semua anak-anakku, kalian adalah siswa-siswa pilihan yang telah berhasil menjadi keluarga besar di SMP Negeri 6 Mataram. Mari kita berjuang bersama-sama. Selanjutnya, struktur dan muatan kurikulum. Struktur dan muatan kurikulum ini dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Artinya, anak-anakku, sebagai peserta didik, kalian akan diukur kompetensi kalian dari 3 aspek atau dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal ini akan sejalan dengan tujuan sekolah, tujuan pendidikan dasar, dan juga tujuan pendidikan nasional. Apa itu? Menciptakan generasi yang berakhlak mulia, berprestasi, sehat, dan juga cinta lingkungan. Untuk muatan kurikulum, jadi di sini akan membahas tentang mata pelajaran yang akan kalian pelajari di SMP Negeri 6 Mataram. Kita tahu bahwa SMP Negeri 6 Mataram menggunakan kurikulum 2013, di mana mata pelajaran dikelompokkan menjadi 2, yaitu kelompok A dan kelompok B. Di sini tertera berbagai macam mata pelajaran dengan alokasi waktunya per minggu. Contohnya, seperti bahasa Indonesia, di sini ada 6 jam untuk jatah bahasa Indonesia yang akan kalian pelajari selama 1 minggu. Realnya seperti apa? Jadi dalam 6 jam ini dipecah menjadi 3 kali pertemuan, yaitu 2 jam setiap pertemuannya. Jadi kalian akan belajar bahasa Indonesia 3 kali seminggu. Kemudian ada program pengembangan diri, yaitu bimbingan konseling yang mendapat jatah 1 jam per minggu. Yang menjadi pertanyaan mungkin, kira-kira 1 jam itu berapa menit? Jadi 1 jam untuk mata pelajaran ini alokasinya adalah 40 menit. Jadi dalam 1 minggu kalian akan belajar selama 39 jam. Oke. Tapi bagaimana dengan kondisi saat ini? Jadi karena kita belajar daring, jadi masing-masing mata pelajaran akan mendapat jatah 2 jam per hari. Tentu saja harapannya kalian aktif dalam kelas daring ini.
Selanjutnya tentang ketuntasan belajar. Jadi standar untuk menentukan kalian belajarnya tuntas atau tidak, ada istilah yang kita kenal dengan KKM. Ya, di SMP Negeri 6 Mataram, kita menggunakan KKM tunggal untuk semua mata pelajaran. Masih ingat kita belajar berapa mata pelajaran? Benar, kita punya 10 mata pelajaran dan semuanya menggunakan KKM tunggal yaitu 80. Kenapa 80? Angka ini sebenarnya sudah melalui analisis. Jadi untuk penentuan angka 80 itu dianalisis dari 3 aspek, yaitu 1, kompleksitas mata pelajaran, kemudian intake siswa, dan sarana, dukungan sarana. Nah, jadi 80 ini baik untuk aspek pengetahuan, keterampilan. Sedangkan sikap itu ditetapkan dengan standar B. Apakah sulit mendapatkan standar 80? Tidak. Karena nilai 80 itu sendiri merupakan gabungan dari 1 kegiatan penilaian harian. Jadi kalau kalian setelah mempelajari sebuah unit atau kompetensi dasar, itu akan ada penugasan, itu akan diambil nilainya. Kemudian akan ada penilaian harian, ya. Jadi usahakan untuk tetap aktif untuk mengerjakan tugas maupun bertanya kepada Bapak dan Ibu guru agar target 80 itu bisa terlampaui. Nah, karena KKM kita 80, kita juga punya rentangan atau interval nilai yang menentukan predikat seperti yang kalian lihat. Seandainya nanti bagaimana kalau nilai saya 92? Berarti ada di predikat B dengan keterangan yang baik. Begitu juga seterusnya. Terus, kalau kita sudah berusaha dan belum juga mencapai KKM, bagaimana? Tentu saja, jadi untuk peserta didik yang belum mencapai KKM, kalian akan ikut program yang namanya remedial. Jadi, remedial ini diberikan untuk peserta didik yang belum bisa mencapai KKM. Tapi kalau yang sudah, itu ada program yang namanya pengayaan. Jadi, kalau kita ikut remedial, apa saja yang kita lakukan? Kegiatan remedial itu bisa diberikan bimbingan secara individu kalau tingkat kesulitannya beda. Bisa berkelompok. Dan juga bisa pemberian pelajaran ulang. Jadi sebelum kalian dites lagi, itu kalian akan dijelaskan dulu. Dan pada posisi ini, pada situasi ini, kalian harus aktif bertanya. Jadi kasih tahu guru kalian. Jadi kalian yang membuat kalian bingung itu di bagian mana, seperti itu. Jadi nanti setelah kalian paham, kalian akan diuji lagi. Kalian nanti akan bisa mendapatkan nilai yang sesuai dengan KKM. Jadi sudah sampai di standar. Tapi kalau kalian malu dengan ibu guru, kalian juga bisa memanfaatkan tutor sebaya. Tutor sebaya itu apa? Itu kalian bisa belajar dengan teman-teman yang sudah melampaui KKM. Jadi untuk nilai 80, kalau misalnya kalian gagal, kalian bisa ikut remedial dan mudah-mudahan nilai itu bisa sampai di standar. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang penilaian. Ya, di sana ada penilaian sikap, kemudian pengetahuan, dan keterampilan. Realnya seperti apa ya? Oke, mari kita ilustrasikan. Ibu ambil contoh di pelajaran bahasa Inggris, karena kebetulan ibu adalah guru bahasa Inggris. Sikap kalian bisa diamati dari kedisiplinan dan tanggung jawab kalian mengikuti kelas online. Ingat, kita
masih dalam suasana pandemi dan kemungkinan kita akan kelas online. Jadi kalau kalian disiplin, hadir di kelas online, kemudian mengerjakan tugas, mengikuti penilaian harian, tengah semester maupun akhir semester, itu kita guru-guru bisa lihat bahwa kalian itu disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian untuk pengetahuan, contohnya lagi nih. Nah, untuk kalian anak-anakku yang murid baru kelas 7, kan ada itu materi awal yang namanya introduction. Nah, jika nanti setelah kalian belajar materi introduction, kemudian kalian dikasih tugas, kalian bisa ngerjakan latihan. Kemudian ada nih contohnya latihannya ini melengkapi percakapan dengan ungkapan perkenalan. Kalian bisa mengerjakan itu. Artinya kalian dianggap memiliki pemahaman yang baik untuk materi introduction. Dan apabila kalian mampu mempraktikkan ungkapan perkenalan introduction itu, contohnya nih, mungkin kalian ditugaskan membuat video atau merekam bagaimana kalian memperkenalkan anggota keluarga kalian. Kalau kalian bisa, itu artinya kalian dianggap menguasai keterampilan untuk menggunakan ungkapan perkenalan diri. Nah, nanti masing-masing mata pelajaran akan punya standar yang berbeda untuk menentukan ini mampu di KD ini atau KD yang mana. Oke? Well, akhirnya kita sampai ke bahasan yang terakhir, yaitu tentang kenaikan kelas. Jadi kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran. Jadi 1 tahun pelajaran itu terdiri dari 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap. Bulan Juli ini, jadi kalian memasuki bulan Juli sampai Desember itu terhitung sebagai semester ganjil. Dan tahun depan Januari sampai Juni itu terhitung sebagai semester genap. Dan untuk kenaikan kelas itu dilakukan di akhir semester genap. Jadi kriteria untuk kenaikan kelas itu bisa diatur sebagai berikut. Jadi tolong dilihat, diamati tayangannya. Ya, jadi kalian diharapkan menyelesaikan seluruh program pembelajaran selama 2 semester. Ya, kemudian mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan, yaitu nilai KKM tadi, kemudian nilai sikap. Nah, yang poin 4, memiliki nilai maksimal 2 mata pelajaran yang di bawah KKM. Tapi saya pikir tidaklah, anak-anak kita, anak-anakku semua anak-anak yang hebat. Jadi pastikan juga dapat KKM-nya nilainya sesuai dengan KKM kalau bisa melampaui. Dan kehadiran tanpa keterangan itu 15% dari hari efektif. Jadi usahakan bahwa kalian itu rajin ya hadir. Dan semua ini akan dirapatkan di rapat Dewan Guru yang memutuskan bahwa kalian bisa naik atau tidak. Oke, jadi untuk semester ganjil ini anak-anakku dari bulan Juli sampai Desember, sepertinya kita masih akan daring dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa ke sekolah bertatap muka ya dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagaimana layaknya. Oke? Terima kasih untuk waktunya. Selamat datang sekali lagi, selamat datang di SMP Negeri 6 Mataram. Selamat belajar, selamat berjuang menjadi siswa yang beriman dan berakhlak mulia, berprestasi, sehat jasmani dan rohani, serta cinta lingkungan. Spena Jaya.